Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Generation gap atau bisa dikatakan tembok pemisah antara generasi. Itu adalah masalah yang serius. Itu terjadi karena perbedaan era, perbedaan situasi dan perbedaan keperluan. Di mana generasi tua dan generasi muda akhirnya mereka berkonflik. Ayah dan ibu mempunyai pemikiran, kebutuhan dan kemauan yang berbeda dengan anak-anak mereka. Kalau tidak terkendali, maka konflik besar pasti terjadi. Anak-anak akan frustrasi, orang tua juga frustrasi. Sekarang ini, para ahli mempelajari ciri-ciri setiap generasi. Generasi milenial, X, Y, Z. Ini penting. Tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah nasihat Alkitab untuk membangun hubungan antara generasi. Firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, untuk atasi generation gap atau tembok pemisah antara generasi yang harus dihancurkan. Perhatikan, yang pertama, anak-anak patut taat kepada orang tua karena mereka berhutang eksistensi di dunia ini kepada orang tua. Kenapa? Begini, meskipun banyak kesusahan di dunia ini, tetapi harus diakui bahwa kehadiran kita di dunia adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita tangguh, maka banyak hal yang luar biasa yang kita dapat jalani dan capai. Itulah sebabnya saudara, kita patut hormat dan tunduk kepada orang tua yang telah membawa kita hadir di dunia ini. Tuhan punya rencana yang besar untuk masing-masing kita. Yang kedua, kita patut tunduk karena orang tua, lebih berpengalaman dan lebih berpendidikan daripada kita. Misalkan, jangan dekat api, nanti terbakar. Jangan makan sembarangan, nanti sakit. Jangan cengeng, cari teman yang baik, tempuh pendidikan, rajin belajar, dan lain-lain. Orang tua kita rindu agar kita sehat, terlindung dari bahaya, bertumbuh hebat, dan berhasil. Orang tua akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan anak-anaknya. Cintailah mereka dan ikutilah bimbingan dan arahan orang tua. Yang ketiga, turutilah orang tua kita di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Begini, tidak ada orang tua yang sempurna. Ada saja sikap atau cara didik mereka yang kurang tepat. Itu sebabnya fokus utama setiap orang adalah Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Cari tahu rencana Tuhan. Belajar firman-Nya. Cari bimbingan Tuhan. Dan dalam sikap hormat dan cinta kita kepada Tuhan, kalau ada sikap orang tua yang kurang sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka kita harus ikuti kehendak Tuhan. Tetapi hati-hati, Yesus tegur orang Farisi dan para ahli Taurat. Dia katakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan kamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Maka orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yesus tegaskan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Umat Tuhan di zaman Yesus, di sini dikatakan ada yang bersikap mengutamakan Tuhan.
mengutamakan pekerjaannya, lalu menjadikan kehendak Tuhan itu sebagai alasan untuk menelantarkan orang tua. Saudara, itu jahat. Yesus marah kepada mereka. Itu munafik, kata Yesus. Orang yang mengaku cinta pada Tuhan akan selalu hormat, selalu cinta, dan peduli dan melakukan yang terbaik kepada orang tua mereka dengan sepenuh hati. Itu keren.